Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa lagi dalam satu sesi kita akan membicarakan tentang masalah adab-adab masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid supaya mendapatkan nilai-nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukannya sesuai dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ketika kita masuk masjid, niat untuk i'tikaf di masjid, supaya seluruh amal ibadah kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melangkahkan kaki kanan masuk ke dalam masjid dengan membaca doa masuk masjid tentunya. Setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid apabila tidak pada waktu yang makruh. Tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa kalau tahiyatul masjid itu bisa dilaksanakan karena itu adalah sholat mutlak, maka pada waktu makruh pun bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi bagi orang-orang yang mengambil jalan tidak melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang makruh, maka dia bisa mengganti menjadi kifarah untuk sholat tahiyatul masjid, yaitu dengan membaca tasbihat 3 kali, subhanallah walhamdulillahi wallahu akbar 3 kali. Dan setelah itu kita duduk, kemudian berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan diusahakan ketika di masjid ini sholat sunat pada tempat-tempat yang tidak bisa dilewati oleh orang lain, sebab melewati orang yang sedang sholat ini ancamannya besar sekali. Lebih baik menunggu selama 40 daripada kalian melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. 40 di sini nggak dikatakan 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 tahun dan lain sebagainya. Saking kita disuruh untuk menghormati orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di masjid itu hendaknya kita hidupkan 4 amalan: dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah dan hikmat. Kemudian hindari hal-hal yang dilarang di dalam masjid, yaitu bernyanyi-nyanyi, kemudian bersiul-siul atau melakukan hal-hal yang makruh sampai kepada hal-hal yang haram tentunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diusahakan tidak menggantungkan pakaian-pakaian kecuali tempat yang memang sudah disediakan oleh anggota, oleh pengurus masjid itu sendiri. Kemudian tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Apabila ada yang mengumumkan barang yang hilang, maka disuruh kita untuk mendoakannya supaya tidak diketemukan. Tetapi apabila menemukan barang, maka boleh diumumkan dengan syarat tidak boleh menyebutkan identitas barang tersebut, sebab nanti ada yang mengaku barang itu adalah miliknya. Tetapi boleh dikatakan seperti kisah-kisah zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman tabi'in, siapa yang kehilangan misalnya dompet, ya ini boleh temui saya, begitu, atau boleh temui seseorang. Nanti ketika ada orang yang datang ditanya oleh kita, dompetnya warna apa, isinya berapa dan sebagainya. Kalau tepat sebagaimana yang kita temukan, berarti memang dia pemiliknya. Kalau tidak, kadang-kadang ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia kehilangan dompet, kehilangan apa dan lain sebagainya, begitu. Maka hindari hal-hal seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari masjid itu, zaman Rasulullah SAW mengirimkan jamaah dari masjid, jamaah-jamaah yang untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah itu yang tujuannya untuk sekedar silaturahmi atau tablik tentu, ataupun dalam kondisi untuk menghadapi perang, untuk menghadapi musuh, itu dari masjid. Dan apabila sahabat itu kembali baik dalam takazah mungkin perang atau apa dari Rasulullah, atau ada urusan keduniaan dengan keluarganya dan sebagainya, mereka akan berangkat dari masjid kemudian kembali ke masjid lagi, baru pulang ke rumahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
masjid juga dipakai tempat untuk zikir ibadah. Selama 24 jam zaman Rasulullah SAW masjid itu hidup. Pada hari ini pom bensin hidup 24 jam, restoran hidup 24 jam, pasar hidup 24 jam. Tetapi masjid tidak hidup 24 jam. Maka diusahakan kalau bisa memang menghidupkan masjid 24 jam secara bergantian tentunya orang-orang yang menghandle tersebut. Nah, kemudian masjid itu untuk tempat zikir ibadah ya tentunya untuk tempat sholat 5 waktu berjamaah, dikumandangkan azan, diqomati sholat berjamaah, terus untuk melaksanakan sholat sunat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian masjid juga digunakan sebagai tempat dakwah ilallah ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, ta'lim wa ta'allum, yaitu tempat menuntut ilmu, tempat belajar dan mengajar. Ini tempatnya di masjid. Kemudian yang keempat, masjid itu tempat perkhidmatan. Perkhidmatan itu mengumpulkan zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya, kemudian menyalurkan zakat-zakat yang sudah didapatkan dari umat kembalikan ke umat. Kan yang Allah Subhanahu wa taala dulu zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tawanan-tawanan perang itu diikat di tiang-tiang masjid. Begitu melihat amalan-amalan para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka ini tertarik untuk masuk dalam agama Islam, mendapatkan hidayah karena melihat amalan-amalan umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau di tempat tertentu, masjid juga banyak digunakan untuk sholat duha. Seperti saya misalnya waktu datang ke India, datang ke Bangladesh, mereka itu orang-orang umum biasa pada umum, tapi mereka sudah paham kalau ada masalah mereka pergi ke masjid. Kemudian mereka melaksanakan sholat sunat, menangis-nangis memohon kepada Allah. Masya Allah, bukan hanya orang tua, anak-anak muda pun seperti itu. Ya, Masya Allah, apabila kita bisa memfungsikan masjid sebagaimana zaman Rasulullah SAW, tentu masjid ini Masya Allah akan menjadi makmur dan akan memberikan dampak. Pada waktu zaman Rasulullah SAW tidak ada seorang lelaki balik pun kecuali mereka sholat berjamaah di masjid. Pada hari ini memang banyak sekali orang-orang Islam yang belum melaksanakan sholat berjamaah. Mereka hanya beranggapan itu karena pahalanya besar. Padahal keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung daripada sejauh mana kita mau melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Rasulullah itu mencontohkan para sahabat ingin berlari-lari, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian ada masalah, pergi ke masjid, laksanakan sholat sunat. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh persoalan-persoalan yang datang kepada kita ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat banyak sekali fungsi daripada masjid. Apabila kita mampu memfungsikan masjid-masjid ini sebagaimana zaman Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala doa masjid, Allahumma ighfirli dzunbi waftahli abwaab rahmatik. Apabila kita keluar masjid, maka Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi langkahkan ke tempat-tempat yang mulia seperti masjid ini, melangkahkan kaki kanan dulu, kemudian keluar dengan langkah kaki kiri. Apabila ke tempat-tempat yang tidak baik seperti WC, ini melangkah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Maka Allah Subhanahu wa taala kita pelajari lagi adab-adab masjid ini lebih banyak lagi. Ya, ini hanya sekedarnya saja, tetapi walaupun hanya sekedarnya, apabila diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan manfaat yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada hari ini, kemudian akan mendapatkan manfaat yang banyak. Man ahya sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunahku, sabda Rasulullah, berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang mengamalkan sunah-sunahku, berarti dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Bukan masuk surga bersama Rasulullah. Kalau masuk surga bersama Rasulullah, bersama-sama Rasulullah, ya kita enggak levelnya.
Tetapi barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa cintaku kepadaku kelak dia akan bersamaku di dalam surga. Rasulullah tingkat yang paling tinggi, sementara kita akan di tingkat sesuai dengan derajat kitanya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.